Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai. Baiklah anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa nak? Harjingga. Ini ada suratnya? Apa berarti ya? Siapa lagi? Erik. Erik juga tidak ada surat? Apa juga? Ada lagi? Tidak ada, hanya 2 orang ya yang tidak masuk hari ini. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar anak-anak sekalian ya, kita rapikan dulu ya. Coba cek bajunya. Rapi belum? Yang belum masih agak terkeluar dikit silakan dimasukkan, dirapikan biar melihatnya juga rapi. Nah, cakep kan kalau rapi ya? Nah, kemudian kalau ada sampah, tolong dibuang dulu. Kita bersihkan, biar saat belajar kita nyaman dengan lingkungan bersih kita. Ada sampah? Tidak ada. Tolong dirapikan dulu kursi yang di depan ini, tolong Dapia. Sama ini siapa nih? Tolong rapikan, masukkan dulu kursinya ke depan situ. Oke, sudah rapi ya? Oke, hari ini nak kita akan belajar mengenai dampak modernisasi terhadap perubahan sosial masyarakat Indonesia. Nah ya, untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu mau bertanya dulu ya. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan modern? Silakan Dapia. Masa kini kata Dapia. Ya, silakan. Perkembangan teknologi. Ini dulu. Terbaru. Ya. Masa depan. Masa lalu. Iya, jadi proses perubahan dari masa lalu menuju masa depan ya. Jadi kita gabungkan. Ada lagi? Tidak ada ya. Jadi modern itu adalah proses. Ya, benar semua jawabannya, tidak ada yang salah ya. Proses perubahan sosial dari yang keadaan belum maju menjadi lebih maju ya, dengan pola pikir, norma-norma, nilai-nilai ya, dan teknologi yang sesuai dengan era yang sekarang. Gitu ya. Nah, kemudian siapa yang bisa menjawab? Apa hal-hal ya yang ada di sekitar kita yang menurut kalian itu dapat dikatakan modern? Contohnya, HP, laptop, motor, mobil, AC, sepeda listrik, apalagi tadi, kipas angin, televisi.
Nah, laptop. Apa? Pesawat, ya. Jadi banyak, ya. Di sekitar apa lagi, Nak? Apa tuh? Oh, iya, pesawat tempur ya katanya. Nah, iya ya. Kalau dulu bertempurnya pakai bambu runcing, sekarang pakai tank ya. Jadi banyak sekali ya di sekitar kita ini contohnya ya, apa namanya, hal-hal yang dikatakan modern di keseharian kita ya. Nah itu jadi eh, benar sekali ya, itu ada contoh-contoh eh, modern, alat-alat yang sudah ada di zaman modern sekarang ini. Yang alat-alat tersebut zaman dulu belum ada ya, tapi sudah ada pemahaman ya tentang modern ya. Nah, untuk kita hari ini belajar, tujuannya adalah biar kalian bisa menganalisis ya. Apa yang dianalisis yaitu dampak modernisasi ini terhadap perubahan sosial masyarakat Indonesia. Nah, untuk materinya nanti ini kita tonton sama-sama video materi tentang dampak modernisasi terhadap perubahan sosial Indonesia. Sekarang kita tonton, kalian tolong perhatikan. Masyarakat Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan dinamika perkembangan yang dialaminya. Salah satu perubahan yang paling signifikan dipicu oleh terjadinya modernisasi. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu modernisasi? Era modernisasi di Indonesia sebetulnya sudah dimulai pada masa kolonial. Mekanisasi pertanian, pembangunan pabrik, pengadaan alat transportasi baru, dan lain sebagainya menjadi titik awal bagi perkembangan modernisasi. Namun, era modernisasi yang paling signifikan terjadi di masa kemerdekaan pada saat Indonesia sudah berhasil membangun fondasi dasar pembangunan dan mulai mengikuti arus kemajuan dunia. Masa-masa puncak modernisasi tersebut kurang lebih bermula dari tahun 70 hingga 80-an hingga saat ini. Bagaimanakah kondisi masyarakat Indonesia di tengah proses modernisasi tersebut? Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai konsep modernisasi. 1. Apa pengertian dan ciri-ciri modernisasi? Modernisasi berasal dari kata Latin modernus yang merupakan gabungan dari kata modo dan annus. Modo berarti cara, sementara annus berarti masa kini. Dalam kata modernisasi juga ada penambahan kata isasi yang berarti proses. Jadi dapat disimpulkan jika modernisasi adalah sebuah proses menuju cara-cara masa kini. Menurut KBBI, modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Manusia mulai memasuki masa modern seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong terciptanya mesin dan alat untuk mempermudah aktivitas kehidupan. Diawali dengan berbagai penemuan penting pada masa revolusi industri, proses modernisasi yang berawal di Eropa kemudian menyebar ke seluruh dunia hingga saat ini. Dalam perkembangannya, modernisasi kemudian mendorong terjadinya perubahan sosial. Ciri-ciri umum yang terjadi di sebuah masyarakat yang mengalami modernisasi berkaitan dengan dua hal, yaitu pola pikir dan corak aktivitas sehari-hari. Dari segi pola pikir, masyarakat modern memiliki cara pandang dan sikap yang lebih rasional dan ilmiah, menghargai ilmu pengetahuan. Mereka juga memiliki pemikiran yang terbuka atau open-minded terhadap perubahan. Sementara dari segi aktivitas sehari-hari, masyarakat modern secara umum menggunakan dan menerapkan teknologi dalam keseharian. Mesin modern digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi, sementara alat atau perkakas modern digunakan untuk
menunjang atau mempermudah aktivitas sehari-hari. 2. Bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia menyambut era modernisasi? Penggunaan mesin produksi pertanian, alat transportasi, serta komunikasi yang canggih oleh pemerintahan kolonial Belanda pada masa lalu menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa dunia sudah berkembang demikian besar. Oleh karenanya, setelah berhasil merebut kemerdekaan, Indonesia secara bersemangat mulai melakukan berbagai upaya perubahan yang kemudian berjalan semakin signifikan dengan adanya gelombang modernisasi yang meluas pada masa pemerintahan Orde Baru. Masyarakat Indonesia kemudian ikut berkembang seiring dengan kemajuan yang terjadi di dunia. Meski perubahan paling signifikan terjadi pada masyarakat perkotaan, namun masyarakat pedesaan pun secara perlahan ikut terpengaruh oleh arus perubahan tersebut. Berikut adalah beberapa gambaran kondisi yang terjadi di masyarakat kita. Perubahan yang paling kasat mata terjadi di bidang mode pakaian. Pada masa ini, masyarakat Indonesia mulai mengikuti mode pakaian dunia secara meluas melebihi masa-masa sebelumnya. Perkembangan ini terjadi seiring dengan bermunculannya retail pakaian modern di berbagai daerah. Fakta menarik, perkembangan tren fashion atau tren berpakaian masih berlangsung hingga saat ini. Kalian tentu bisa mengamati jika gaya berpakaian modern pada masa tahun 70-80-an berbeda dengan gaya berpakaian modern pada saat ini. Kalian juga bisa mengamati bagaimana variasi cara berpakaian dari berbagai penggemar musik atau penggemar olahraga yang biasanya memiliki ciri khas tertentu seiring dengan perkembangan gaya berpakaian masyarakat modern. B. Industri dan bidang pekerjaan. Sejalan dengan perkembangan industri, era modernisasi di daerah sekitar perkotaan ditandai dengan munculnya pabrik-pabrik di bidang tekstil, otomotif, teknologi, dan makanan. Sementara di daerah pedesaan, industrialisasi gencar dilakukan dengan mengubah alat-alat dan sistem pertanian tradisional dengan mesin-mesin dan sistem yang modern. Di tengah proses tersebut, bidang-bidang pekerjaan juga berkembang semakin meluas dengan munculnya profesi sebagai buruh pabrik, manajerial perusahaan, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan. Fakta menarik, meluasnya lapangan pekerjaan di perkotaan disertai harapan untuk meraih kehidupan modern yang lebih menarik mengakibatkan arus perpindahan penduduk dari pedesaan menuju perkotaan secara besar-besaran. Fenomena ini dikenal dengan nama urbanisasi, di mana urbanisasi yang tidak terkendali malah mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin di perkotaan. C. Kualitas pendidikan. Perkembangan yang terjadi pada masa modernisasi juga ditandai dengan luasnya akses pendidikan bagi masyarakat. Pembangunan sekolah gencar dilakukan di berbagai daerah baik perkotaan maupun pedesaan, mengakibatkan jumlah penduduk dengan buta huruf berkurang secara drastis karena kualitas pendidikan semakin meningkat. Meningkatnya jumlah perguruan tinggi juga telah melahirkan banyak kalangan ahli di berbagai bidang. Fakta menarik, taraf pendidikan seseorang berdampak terhadap taraf pekerjaannya dalam masyarakat industri. Seseorang yang memiliki kualifikasi lulusan sekolah dasar atau sekolah menengah cenderung akan menempati pekerjaan yang memiliki penghasilan lebih rendah dari lulusan perguruan tinggi. Namun, kondisi tersebut berbeda di bidang perdagangan. Seseorang yang sukses di bidang perdagangan tidak memandang kualifikasi pendidikannya. Namun, kesempatan untuk meraih kesuksesan di bidang perdagangan dengan pendidikan yang rendah memiliki kemungkinan yang sulit di tengah arus perkembangan dunia yang semakin kompleks seperti saat ini. D. Dunia hiburan. Sarana-sarana hiburan modern bermunculan, baik dengan luasnya bidang entertainment melalui media massa seperti radio dan televisi maupun luasnya pembangunan area hiburan dengan wahana
Perkembangan media massa kemudian mendorong kemajuan dalam industri musik dan film. Pada masa ini juga masyarakat Indonesia menikmati perkembangan sarana bioskop yang selama masa kolonial masih sangat terbatas. Kehadiran gedung bioskop dan area hiburan lain kemudian menjadi jaminan modernisasi di area perkotaan. Fakta menarik, salah satu simbol modernisasi di bidang hiburan adalah dibangunnya dunia fantasi atau iklan sebagai wahana permainan modern di kawasan ibu kota negara, tepatnya di wilayah Ancol, Jakarta. Wahana ini dicanangkan oleh pemerintah pada masa Orde Lama, namun baru dapat direalisasikan dan kemudian diresmikan pada masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 1985. Gaya hidup. Modernisasi yang terjadi di berbagai bidang kemudian mengubah gaya hidup masyarakat, terutama pola konsumsi. Masyarakat cenderung lebih senang mengonsumsi produk-produk modern dibandingkan dengan produk tradisional. Produk-produk tersebut tersaji di mall atau pusat perbelanjaan modern dan toko-toko yang ada di setiap pusat keramaian daerah. Fakta menarik, seiring dengan dimulainya perkembangan gaya hidup modern, cara-cara tradisional dalam keseharian mulai ditingkatkan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk menggunakan pakaian modern dari negara luar dibandingkan pakaian khas daerahnya masing-masing, menggunakan alat-alat elektronik dibandingkan alat-alat tradisional, menggunakan bahan cuci sabun kemasan dibandingkan bahan tradisional, menggunakan obat-obatan farmasi dibandingkan obat-obatan herbal, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut terus berlanjut hingga saat ini, di mana cara-cara tradisional sudah hampir menghilang dan tidak diketahui lagi oleh generasi muda. Bisa ya. Dari video yang kali tonton tadi ya, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang telah ditayangkan tadi? Silakan Gatia. Silakan. Modernisasi adalah sebuah proses menuju cara-cara masa kini. Sebuah proses, modernisasi adalah sebuah proses. Jangan dilupakan prosesnya ya. Sebuah proses menuju cara-cara masa kini. Ada lagi yang ingin menyimpulkan lanjutannya? Ya, Alicia, silakan. Ciri-ciri umum yang terjadi di sebuah masyarakat yang mengalami modernisasi berkaitan dengan dua hal, yakni pola pikir dan corak aktivitas sehari-hari. Dari segi masyarakat memiliki cara pandang dan sikap yang lebih rasional dan ilmiah, menghargai ilmu pengetahuan. Sementara dari segi sehari-hari, masyarakat modern secara umum menggunakan dan menerapkan teknologi. Ya, jadi kalau tadi Dapia menyimpulkan pengertian ya, Alicia menyimpulkan ciri-ciri. Ya, ciri-ciri masyarakat modern kata Alicia ada dua. Yang pertama dari segi apa? Dilihat dari segi pola pikir. Pola pikirnya bagaimana? Lebih terbuka atau tertutup? Terbuka. Artinya apa terbuka? Menerima. Ya, dia mau menerima pembaharuan. Itu pola pikir orang modern. Coba kita bandingkan dengan pola pikir orang yang tinggal di pedalaman. Ya, orang yang tinggal di pedalaman itu dia tidak, pola pikirnya masih belum terbuka. Dia tidak mau menerima perubahan. Kadang-kadang ada prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Takutnya katanya mungkin akan merubah adat istiadat mereka, ya. Takut membawa dampak buruk terhadap masyarakat di situ. Itu masih pola pikir yang belum terbuka, ya. Nah, selain pola pikir, apa lagi ciri-ciri masyarakat yang modern tadi? Aktivitasnya sehari-hari. Bagaimana aktivitasnya sehari-hari? Aktivitas sehari-hari orang modern itu bagaimana? Nah, yang sebelah sini bagaimana? Menggunakan teknologi kata yang sebelah situ. Benar atau tidak? Contohnya apa? Nah, mobil. Kalau mau pergi ke suatu tempat yang jauh, ya, sekarang kan ada mobil. Nah, zaman modern ini. Zaman dulu nggak ada belum mobil. Belum ada, ya.
Sekarang sudah ada mobil, dengan mobil kita jadi lebih hemat waktu ya, lebih hemat biaya, dengan cepat datang ya, dan tentu saja lebih cepat. Apalagi selain mobil? HP, handphone ya. Dengan HP kita bisa apa? Yang pertama, berkomunikasi ya. Setiap hari rata-rata kepakai HP itu nak ya. Mau nelpon siapa, untuk kebutuhan apa ya. Dan HP itu rata-rata anak zaman sekarang punya. Satu orang satu HP. Di rumah ada 5 orang, ada 5 HP. Bahkan anak kecil pun sudah dibelikan HP oleh orang tuanya. Itulah mau menunjukkan bahwa keseharian kita ini memang sudah menggunakan teknologi. Selain komunikasi, untuk apa HP itu? Untuk belanja online bisa. Apalagi? Mencari informasi. Kalau sekarang kita belajar pakai HP, untuk apa? Untuk mencari informasi juga, untuk keperluan belajar. Apalagi yang keseharian kita menggunakan teknologi? Tadi mobil, mesin cuci, apalagi listrik. Listrik itu ya, itu adalah utamanya. Kalau tidak ada listrik, yang tadi teknologi tidak akan berjalan. Mesin cuci, ibu-ibu dulu nyuci, ya, nyuci di sungai, nyuci pakai tangan, ya, capek. Kalau cucian banyak capek, sekarang tidak. Pakai mesin cuci, tinggal pencet, itu cucian sudah selesai dicuci, ya. Apalagi kira-kira? Laptop tadi ya, mempermudah pekerjaan kita. Ya banyak kalau kita perhatikan, dari kita bangun tidur sampai kita bangun tidur, kemudian beraktivitas sampai kita mau tidur lagi, itu rata-rata kita memakai atau menggunakan alat-alat yang teknologi yang sekarang. Itu makanya dikatakan itu salah satu ciri-ciri masyarakat yang modern. Jadi benar ya. Selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan? Tadi Dapia sudah ke pengertian modern, Alicia ciri-ciri masyarakat modern. Ada lagi mau menyimpulkan? Oke, Pak Rezi, dampak modernisasi. Silakan Pak Rezi baca. Terdapat 2 dampak, Bu, dampak positif dan dampak negatif. Saya menjelaskan dampak positif terlebih dahulu. Dampak positif bisa kita lihat dari pendidikan. Contohnya, siswa bisa belajar lewat Google Classroom, Zoom, atau YouTube, sehingga tetap bisa mendapatkan ilmu walaupun tidak tatap muka. Oke. 2, ekonomi. UMKM bisa menjual produknya lewat Tokopedia, Shopee, atau Instagram, sehingga jangkauan pasarnya lebih luas. 3, komunikasi. Keluarga yang berjauhan kita bisa tetap terhubung lewat WhatsApp atau video call tanpa harus bertemu langsung. Oke, itu yang positifnya ya. Nah, ada yang negatifnya? Contoh negatifnya seperti budaya. Anak muda lebih suka budaya K-pop atau budaya barat dibanding seni tradisional Indonesia seperti wayang atau gamelan. 2, di sosial. Banyak orang lebih sibuk dengan HP masing-masing sehingga interaksi langsung dengan tetangga atau keluarga berkurang. 3, informasi. Mudahnya akses media sosial juga membuat berita hoax cepat menyebar dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Oke, lengkap ya. Jadi menurut Pak Rezi, dampak modernisasi, memang segala sesuatu itu dampaknya selalu ada 2, ya. Ada positif dan ada negatif. Tinggal kita saja bagaimana bisa bijaksana dalam memanfaatkan ya teknologi. Nah, jadi dampak positifnya menurut Pak Rezi di bidang pendidikan itu mempermudah ya. Sekarang ini pendidikan itu mencari ilmu pengetahuan tidak mesti pakai buku, lewat internet bisa ya. Kemudian belajar itu tidak mesti tatap muka, lewat online Zoom bisa ya. Kemudian di bidang ekonomi tadi, perdagangan bisa sekarang ini marketplace itu ya, itu berdagang online, tidak mesti tatap muka juga. Itu biayanya lebih murah, kemudian lebih cepat kita dan juga menghemat waktu. Kemudian apalagi tadi satu lagi Pak Rezi tadi. Dan selanjutnya dampak negatifnya. Kalau saya tadi positif ada satu lagi apa?
Komunikasi ya. Tadi sudah kita bahas bahwa komunikasi jadi lebih lancar, lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah. Mudah sudah tadi ya. Nah, negatifnya itu ya. Negatifnya banyak ya. Kalau seperti HP contohnya negatifnya apa? Judi online sekarang banyak ya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan HP dengan bijak, kita terjerumus menggunakan yang negatifnya. Contohnya judi online ya. Judi online ini membuat orang ketagihan. Ada nggak yang pernah nyoba judi online? Gak apa-apa, jujur Bu, pengen tahu Bu, bagaimana sih cara main judi online? Kan biasanya anak seumur kalian itu lebih penasarannya tinggi, energinya lagi tinggi, penasarannya tinggi, jadi biasanya pengen mencoba. Kalau sudah pernah nyoba, Ibu juga pengen tahu bagaimana itu sebenarnya ya, maksudnya sampai orang itu bisa kecanduan itu ya. Nah, judi online sampai ada itu kalau dicoba itu membuat kecanduan sampai-sampai kalau kita tidak punya uang lagi buat judi online itu ujung-ujungnya mencuri yang keluarga dulu ya, punya ibu bapak dulu, apa yang ada di rumah dijual ke diam-diam ya, namanya barang bekas ya dijual murah. Ada apa di rumah, misalnya ada laptop di rumah, laptop dijual dengan harga murah, yang penting ada uang untuk modal judi online ya. Kemudian ketika barang-barang di rumah habis, ujung-ujungnya apa? Mencuri ke sekitar ya, teman lah, tetangga lah, sampai-sampai ada di berita itu orang mencuri untuk judi online sampai membunuh untuk mengambil harta korban tersebut. Itu ya, sangat bahaya sekali kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi ini ya. Nah itu, banyak nih, selain judi online apa? Penipuan, pinjaman online ya. Hoax tadi, hoax ini bahaya ya. Rata-rata kita ini mudah tersulut. Kalau ada berita langsung ya, ikut heboh, ikut komen tanpa mengklarifikasi dulu. Harusnya kita ini dulu, klarifikasi dulu, benar atau tidak data tersebut. Baru kita bisa, dan itu pun kalau ternyata benar, kita tidak berhak untuk menghakimi orang, ya. Nah itu, pinjaman online. Sekarang ini, banyak juga orang terjerat pinjaman online. Karena dengan mudahnya syarat, cuman KTP dengan kakak kalau nggak salah ya, juga belum pernah ya. Nah, dengan syarat yang mudah, itu bisa meminjam dalam jumlah yang banyak. Dia banyak orang yang tergiur, ya, karena syarat mudah tadi dapatnya banyak orang tergiur untuk meminjam dalam jumlah yang banyak tanpa memikirkan bagaimana nanti harus membayarnya. Itu. Kemudian banyak ya. Jadi budaya kita meniru dari orang luar. Kalau yang bagusnya boleh, dari negara maju boleh kita tiru. Kerja kerasnya, disiplinnya, ya, semangat belajar mereka tinggi, boleh ditiru. Bukan gaya pakaiannya yang ditiru. Gaya pakaian terbuka ditiru, ya. Gaya rambut yang dicat warna-warni ditiru. Itu ya, bukan yang itu. Yang kita ambil adalah positifnya, jangan yang negatifnya, agar kita tidak terjerumus. Jadi sudah kita simpulkan tadi ya, bersama pengertian, ciri-ciri dan dampak, dan cara kita menyikapinya bagaimana. Itu ya. Oke. Untuk meningkatkan konsentrasi kita ice breaking dulu ya. Nah, silakan berdiri semuanya. Berdiri berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Oke. Ini dengan ini. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini. Nah, itu biarlah dulu. Kamu ke sini. Itu biarlah dulu. Ini yang laki-laki cukup apa kurang? Ini ke sini. Ini ke sini. Ini sini, ya biarlah dapat itu sendiri ya. Nah, ini kita akan bermain tim hijau hitam. Ya. Jadi yang menghadap ke sana itu tim hitam. Tim apa? Hitam, ya. Tim hitam
Kemudian yang di depan ibu, yang menghadap ke kanan sana, ke kanan ibu, itu tim hitam. Yang menghadap ke kiri, tim hijau. Hijau ya. Nah ini yang menghadap ke papan tulis itu tim hijau. Coba untuk memastikan kalian tahu di tim mana, yang tim hitam angkat tangan. Nah, tolong diingat karena ini akan berpengaruh pada permainan kita nanti ya. Kemudian sudah, tim hijau angkat tangan. Tahu di tim mana masing-masing? Oke, sudah turun tangannya. Sekarang tangan di depan seperti orang mau bersalaman, tetapi jangan ditempel. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh ya. Dah, siap. Tangan di depan, konsentrasi. Oh ya, ibu belum ngasih tahu cara bermainnya. Kalau ibu sebut warna hitam, ya, hitam yang nangkap tangan temennya. Nah, hijau bagaimana caranya? Jangan sampai ketangkep, ya. Nah, kalau ibu sebut hijau, berarti hijau yang nangkep. Hitam cepat tarik tangannya, jangan sampai tertangkap. Inilah ya, untuk ngecek konsentrasi kita. Masih konsentrasi atau belum? Sudah siap ya? Siap, konsentrasi, tangan di depan. Hitam. Ada yang dapat? Ada yang dapat? Pak Rezi kedapatan. Apa Pak Rezi yang mendapatkan? Pak Rezi yang menangkap. Ini juga menangkap. Nah, ini juga ada 3 orang yang ketangkap. Berarti sudah mulai agak turun konsentrasinya ya. Lanjut. Lagi tangan di depan. Konsentrasi. Hitam. Ketangkap lagi. 2 kali ketangkap ya. Nah, ini ketangkap 1, 2, 3. Ini tadi ketangkap belum? Tidak. Ketangkap tadi. Nah, oke kita lanjut lagi. Ya, jangan sampai ya sudah tertangkap, jangan sampai tertangkap lagi ya. Tingkatkan konsentrasi. Nah, tangan di depan, konsentrasi. Hijau. Ada yang ngangkat dua-duanya. Ya, yang harusnya hijau nangkep, dia ikut ngangkat tangan ya. Jadi yang ibu sebut warnanya dia yang menangkap. Ya. Lagi ya. Oke. Siap, tangan di depan. Konsentrasi. Hijau. Satu, inilah gantian ya. Tadi Pak Rezi yang dapat, sekarang Pak Rezi yang ditangkap ya. Ini juga 2. Ini ada sebelah sini 3 ya. 1 kali lagi. Tangan di depan, konsentrasi, jangan sampai nih ya. Yang terakhir, kalau masih ada yang tertangkap, ibu ulang lagi. Berarti konsentrasinya masih belum ini ya, belum meningkat. Jangan sampai ada yang ketangkap lagi. Silakan konsentrasi. Tangan di depan. Hijau. Tertangkap. Masih ada yang tertangkap. Berapa orang nih? 1, 2, 3. 3 lagi. Sekali lagi aja ya, sekali lagi. Nah, tingkatkan konsentrasi. Ingat, pasang kopengnya benar-benar ya. Tangan di depan. Konsentrasi. Hitam. Wah, pasti belum siap ya. Langsung ikut hitam belum siap yang hijaunya ya. Ya sudah, silakan duduk masing-masing ya. Mudah-mudahan dengan ice breaking ini dapat meningkatkan tingkat konsentrasi kalian untuk melanjutkan kegiatan belajar kita ya. Nah, selanjutnya ibu akan membagi kelompok nah ya. Kita bagi kelompok dulu. Ini kelompok 1. 4 orang, coba 2 orang pindah ke sini ke kelompok 1, bawa kursinya. Kelompok 2 ini 2 orang ini pindah ke sini.
bawa kursinya ke sini ya. 3 orang. Nanti geser ini. 2 orang ini pindah ke sini nak. Ke kelompok 3. 2 orang ini pindah ke kelompok 4. Silakan bawa kursi. Ini ada yang Pak Residen ini enggak usah. Ada kursi. Ini akan membagikan di sini lembar kerja. Kalian kerjakan di lembar kerja ini. Ini geser mungkin nak, geser ke sini nak. Nah biar ini bisa geser. Oh, lagi geser sini. Sini kamu pakai meja ini. Nah ini geser ke sini. Nah, ini RK-nya, lembar kerjanya. Ini kelompok 4. Kelompok 4 dan ini kelompok 5. Silakan dikerjakan. Tidak usah terburu-buru, masih banyak waktunya ya. Waktunya masih panjang. Silakan didiskusikan. Usahakan semua anggota aktif karena Ibu akan mengambil nilai ya. Saat kalian berdiskusi dan saat kalian presentasi nanti.
Ini juga nih. Ini dengan dampaknya. Sama dampaknya juga ya. Sudah sampai mana? Ya? Sudah banyak Oke, lanjutkan nak. Dampaknya, dampak positif dan negatifnya apa ya? Di sana ada yang ditanyakan? Sudah. Ini kelompok satu ada yang ditanyakan? Bisa ya?
Jawabannya silakan dilengkapi karena waktunya masih banyak ya. Kelompok 4 ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Bisa ya?
Udah. Masih ada waktu, silakan dilanjutkan. Nah, dampak positif ada, negatifnya ada ya. Dampak negatif. Masih ada waktu 5 menit lagi ya. Silakan dilanjutkan dulu. Ini siapa nih? Siapa? Oke. Masih ada 1 menit lagi ya. Silakan dilanjutkan dulu.
Ya, habis waktunya ya. Sudah habis waktunya, sudah selesai semua? Sudah, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5 sudah? Oke. Sekarang kita presentasikan ke depan. Kelompok mana yang mau duluan? Kelompok 1, silakan maju kelompok 1. Yang lain tolong diperhatikan ya. Silakan di sini. Jangan megang ini ya, megang busanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Alicia dan Alia. Untuk Alicia, saya persilakan. Saya akan membacakan analisis terhadap perkembangan mode pakaian. Perubahan yang paling kasat mata terjadi di bidang mode pakaian. Pada masa saat ini, masyarakat Indonesia mulai mengikuti mode pakaian dunia secara meluas, melebihi masa-masa sebelumnya. Perkembangan ini terjadi seiring dengan munculnya retail, pakaian modern di berbagai daerah, penyelidikan sistematis terhadap perubahan dan evolusi gaya berbusana manusia dari waktu ke waktu, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, budaya, teknologi, dan peristiwa sosial. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia. Saya persilakan. Saya akan membacakan dampak dari perubahan mode pakaian. Dampak perubahan mode pakaian memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif meliputi ekspresi diri dan karakter, peningkatan kreativitas, penyesuaian gaya dengan kepribadian kebutuhan seiring zaman, melestarikan dan mengembangkan budaya seperti budaya melalui variasi modern yang inovatif. Selain itu, inovasi dalam mode juga dapat membuat pakaian lebih fungsional. Sementara dampak negatifnya adalah berupa erosi budaya lokal, hilangnya pakaian tradisional, munculnya konsumerisme dan gaya hidup hedonistik. Masalah kesehatan akibat tekanan untuk tampil sempurna dalam tren yang dapat berubah serta kerusakan lingkungan karena praktik fast fashion. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Untuk dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Masih ada lagi? Apa?
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang telah bertanya. Kelompok 4 bertanya tentang apa saja faktor utama yang memengaruhi perkembangan tren mode. Faktor utama yang memengaruhi perkembangan mode adalah desainer fashion. Ide dan kreasi desainer berpengaruh besar dalam menciptakan tren baru. Dan yang kedua, tokoh terkenal, influencer atau selebriti. Gaya mereka sering menjadi acuan dan mendorong banyak orang untuk mengikutinya. Dan yang ketiga ada event dan musim. Acara-acara penting atau perubahan musim tertentu seringkali memicu perkembangan gaya berpakaian yang baru. Dan yang keempat ada media sosial. Platform digital telah mempercepat penyebaran tren mode karena sifatnya yang sangat populer dan mudah diakses. Dan yang terakhir ada perubahan sosial dan budaya. Perubahan nilai-nilai dan budaya masyarakat juga sangat memengaruhi arah mode. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang bertanya tentang bagaimana fungsi mode berubah dari dulu hingga sekarang. Dulu, fungsi mode lebih fokus pada kebutuhan dasar seperti pelindungan atau kesopanan. Namun, di era modern, mode telah menjadi media untuk mengekspresikan diri, identitas, bahkan hiburan. Dan yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apakah perubahan mode pakaian hanya sementara? Perubahan mode pakaian hanya sementara. Mode bisa berubah cepat karena musim atau tren sesaat, namun juga mencerminkan perubahan sosial budaya yang lebih besar dan permanen dalam masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri presentasi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana lagi? Kelompok mana lagi yang akan maju? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Jangan pegang busa. Resek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Astrid dan Kasih. Satu, lakukan analisis terhadap perkembangan kualitas pendidikan. 1. Perkembangan positif. Akses pendidikan semakin luas, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas guru, kurikulum adaptif, tantangan yang masih dihadapi, kesenjangan kualitas antar wilayah, beban administrasi guru, ketidakmerataan teknologi, relevansi dengan dunia kerja, dampak perkembangan negatif. 1. Perkembangan pendidikan tidak merata. 2. Pendidikan semakin mahal, dari biaya sekolah hingga perguruan tinggi. 3. Siswa menjadi malas belajar. 4. Adanya penyalahgunaan sistem pengolahan data yang menggunakan teknologi. Apa dampaknya? Dampak positif. 1. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Akses informasi lebih luas. 3. Kualitas tenaga kerja. 4. Wawasan lebih luas. Dampak negatif. Ketergantungan pada teknologi. 2. Kecurangan. 3. Lunturnya kebersamaan.
4. Perubahan kurikulum yang tepat. Baik, di sini adakah Baik, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ada lagi? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4 dan kelompok 2. Pertama, dari kelompok 4, apa saja faktor-faktor yang menghambat kualitas pendidikan? Faktor penghambat dapat berupa masalah aktivitas dan efisien dalam pengajaran, kurangnya sarana dan prasarana di beberapa daerah dan belum merata, kualitas guru, serta manajemen pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana peran teknologi dalam perkembangan kualitas pendidikan? Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendukung proses belajar mengajar, menyediakan akses informasi, dan mempermudah pengelolaan pendidikan. Baik, itu saja jawaban dari kami. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah ucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa yang ingin maju? Kelompok 2, silakan maju kelompok 2. Pegang nih, jangan pegang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan untuk Ananda Karin untuk membacakannya. Analisis terhadap perkembangan industri dan bidang pekerjaan. Industri. Dulu industri masih sederhana, berbasis tenaga manusia dan alat manual. Sekarang berkembang ke arah modern dengan mesin komputer dan teknologi otomatisasi. Era digital menghadirkan industri berbasis teknologi informasi, internet, dan kecerdasan buatan. Pekerjaan masa tradisional, pekerjaan lebih baik di sekitar pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Tangan manusia menjadi faktor utama. Masa modern, bidang jasa berkembang pesat. Guru, dokter, pegawai negeri, angkutan, perbakuan, dan lain-lain. Pekerjaan di sektor industri kreatif mulai muncul. Dampak positif industri dan bidang pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri mendorong produksi, ekspor, dan investasi yang berujung pada peningkatan produk domestik bruto. Dampak negatif dan bidang pekerjaan. Hilangnya pekerjaan tradisional karena banyak digantikan oleh mesin, robot, dan otomatisasi. Kerjaan sosial dan ekonomi antara pekerjaan yang menguasai teknologi dan yang tidak. Oke, baik. Di sini apakah ada yang ingin bertanya?
Apa yang menjadi faktor berkembangnya sektor industri di Indonesia? Sumber daya alam SDA dalam memanfaatkan sumber daya alam yang melimpahkan dua ini. Kita harus bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri. Adanya kerjasama bahan industri, kerjasama antar badan industri yang bersifat regional dan internasional, membuat jaringan kerja atau relasi semakin banyak, maka dapat mempermudah perihal berkembangnya sektor industri. Jumlah penduduk, sumber daya manusia SDM, sumber daya manusia di sini berperan atau digunakan sebagai tenaga kerja dan juga sebagai konsumsi. Dari pertanyaan kelompok 1 tadi, adakah yang ingin bertanya dari kelompok lain? Tidak ada. Oke, dari sini hasil presentasi kami. Kami mohon maaf kalau ada salah, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wadilah hikmah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok berapa lagi yang akan maju? Kelompok 4, silakan kelompok 4. Jangan berbusa, jangan padan ya. Arezi. Jangan berbusa. Jangan berbusa. Pencet Bu. Sudah. Itu di kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan apa yang kami diskusikan. Ini akan dibacakan oleh Diki dan Laura. Silakan Diki, bacakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Lakukan analisis terhadap perkembangan dunia hiburan. Jawaban sebagai berikut. Dunia hiburan saat ini berkembang pesat karena digitalisasi. Platform streaming seperti Netflix, Disney Plus, dan lokal seperti video membuat tontonan lebih mudah diakses daripada TV konvensional. Industri musik juga berubah dengan adanya YouTube, Spotify, dan konser virtual. Bahkan teknologi AR dan UR membuat hiburan lebih efektif. Di Indonesia, industri hiburan tumbuh cepat berkat media sosial dan kreator konten yang bisa menjangkau pasar global. Namun ada tantangan seperti persaingan ketat, lunturnya budaya lokal, kesenjangan akses digital, serta maraknya hoax. Baik, untuk dampaknya silakan Laura. Baiklah, saya akan membacakan apa dampaknya. Dampak positif, kemajuan teknologi mempermudah komunikasi, transportasi, dan akses informasi. Peningkatan pendidikan, adanya e-learning, akses ilmu lebih luas, pola pikir masyarakat lebih kritis. 3. Pertumbuhan ekonomi, munculnya industri modern, lapangan kerja baru, keterbukaan budaya, masyarakat lebih mudah mengenal budaya lain dan memperluas wawasan. 5. Efisiensi hidup, aktivitas sehari-hari lebih cepat dan praktis dengan teknologi. Dampak negatif, lunturnya budaya lokal, tradisi dan nilai-nilai asli Indonesia mulai ditinggalkan. Individualisme, masyarakat lebih sibuk dengan gadget daripada interaksi sosial langsung. Kesenjangan sosial, tidak semua orang bisa mengakses teknologi modern. 4. Konsumerisme, gaya hidup boros karena mengikuti tren modern. Masyarakat sosial baru. 5. Masyarakat sosial baru, hoak, generasi moral, hingga pengaruh negatif budaya asing. Ada yang mau dipertanyakan? Ada yang bertanya.
Ada lagi? Oh, sepertinya tidak ada. Silakan Pita akan menjawab dari pertanyaan siapa? Kelompok 1, Mas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan kelompok 1, bagaimana peran media sosial dalam mengubah industri hiburan modern? Jawabannya, media sosial telah memungkinkan artis untuk berinteraksi langsung dengan penggemar, membangun komunitas dan mempromosi karya secara mandiri yang mengubah cara distribusi dan konsumsi hiburan. Selesai. Sekian saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan menghadap ke sini. Ini tadi adalah hasil diskusi dan sudah dipresentasikan ya oleh kalian semua ke depan. Hasil analisis. Ada yang menganalisis dampak perkembangan dunia hiburan, kualitas pendidikan, mode pakaian, kemudian gaya hidup ya. Nah, jadi pelajaran kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa modernisasi itu berdampak atau tidak terhadap perkembangan sosial. Berdampak ya, sangat berdampak. Nah, kemudian itulah yang yang tujuan mempelajari kita hari ini agar kalian bisa menganalisis perkembangan dampak modernisasi terhadap perkembangan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi materi yang hari ini dipelajari agar bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dengan setelah belajar ini, kalian diharapkan bisa menganalisis, bisa menyadari ya pengaruh modernisasi ini terhadap perubahan. Nah, ada kesulitan tidak dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak. Ada yang tidak mengerti? Bisa dimengerti ya? Bisa. Ya, alhamdulillah kalau semua bisa dimengerti. Untuk hari Rabu nanti kita akan belajar dampak globalisasi. Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial masyarakat. Nah, jadi sebelum itu malamnya kalian tolong pelajari dulu materinya agar besoknya mempermudah kita dalam melakukan kegiatan pembelajaran ya. Untuk mengambil berkahnya kita lapaskan hamdalah dulu ya atas kegiatan kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ibu minta maaf kalau ada salah, kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.